Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nuraninsa Safitri dengan NIM 2429211005 dari S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal lab akuntansi keuangan tentang partnership, yaitu soal PF1 sampai PF3. Baik, langsung aja ke soal yang pertama. Di sini tuh nomor PF1 itu dijelasin ada dua perusahaan yang menjadi partnership itu. Ini di sini dijelasin ada gambaran dari trial balance-nya. Ada young company dan juga older company. Oke, langsung aja ke instruction yang pertama. Itu kita perintah untuk membuat jurnal transfer aset dan liabilities ke partnership. Jadi kita membuat jurnal dari masing-masing company, dari masing-masing perusahaan. Oke, yang pertama itu kita buat yang company dulu. Oke, yang pertama itu ada cash itu sebesar 14.000. Lalu account receivable itu sebesar 17.500. Nah, di sini kan ada dua, ada account receivable yang atas dan juga ada yang bawah. Nah, kita mengikuti yang bagian bawah, yaitu fair value-nya sebesar 17.500. Lalu inventory-nya di sini tuh ada 26.000, tapi karena kita pakai yang fair value, maka di sini masukinnya yang 28.000 aja. Nah, masukkan di sini 28.000. Lalu ada equipment-nya itu di sini kan 45.000. Lalu di sini ada 25.000, maka yang dimasukin itu 25.000. Lalu kita ke akun selanjutnya, yaitu ada allowance for the full debt. Allowance for the full debt itu ada 2.500 dan juga ada notes payable itu 22.000. Ini di sini. Lalu habis itu ada account payable 20.000 dan juga udah itu aja, karena kita diperintahnya untuk aset dan liability saja. Lalu di sini kita hitung modal dari young company. Caranya itu adalah kita hitung dulu nih semua asetnya berapa. Asetnya itu kita hitung total semua itu ada sebenarnya itu ada, kita hitung dulu ya ulang. Itu ada 84.000, tapi di sini kan ada allowance for the full account. Nah, itu tuh mengurangi aset, maka di sini ditulis 84.000 dikurang dengan 2.500. 84.500 dikurang dengan 2.500, maka menghasilkan 82.000. Nah, di sini udah saya tulis di sini 82.000. Nah, habis itu di sini kita hitung dari liabilities-nya, itu ada notes payable sama account payable, yaitu 22.000 ditambah 20.000 menghasilkan 42.000. Lalu kita masukin aja sesuai rumus akuntansi, itu aset tambah sama dengan liabilities ditambah ekuitas. Asetnya 82.000, liabilitasnya 42.000 dan ekuitasnya belum diketahui yang sedang kita cari. Maka langsung aja 82.000 dikurang 42.000 menghasilkan 40.000 untuk ekuitasnya gitu. Lalu untuk older company dia sama, masukin aja asetnya itu 13.000, 26.000, 20.000, equipment-nya juga 18.000. Dia ngambil juga untuk nama akun yang ada di bawah, maka kita pakai nama akun, pakai nominal yang di bawah ini. Lalu ada allowance for the full account juga dan notes payable sama account payable. Nah, kita di sini juga nyari older capitalnya itu berapa, sama caranya. Ya, asetnya itu di sini kita hitung lagi di sini misalkan
Kita hitung lagi. Itu ada 77.000. Lalu kita kurang aja. 77.000 dikurang dengan 4.000 menghasilkan 73.000. Nih di sini udah saya tulis. Lalu liabilities-nya itu 46.000 dan kita masukin aja ke rumus, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah ekuitas. Nah, jadi 73.000 dikurang 46.000 menghasilkan 27.000 untuk ekuitasnya. Nah, maka total di keseluruhannya itu ada 77.000 untuk debit dan kreditnya balance. Habis itu di yang B kita diperintahkan untuk jurnal penambahan investasi dari masing-masing partner. Di sini di soal diberitahu kalau Yung will invest an additional itu 3,000 in cash and Aldo will invest an additional itu sebesar 16,000 in a cash nih. Nah, maka kita taruh aja, jadi si Yung ini invest 3.000 dan si Aldo ini invest 16.000. Maka untuk akunnya itu cash-nya itu 3.000, terus yang kapital, modal kapitalnya dari yang kapital itu 3.000 juga, lalu cash untuk juga bertambah 16.000 dan juga all the capitalnya itu 16.000. Jadi totalnya itu 19.000. Nah, lalu yang kedua itu, yang ke C, kita diperintahkan untuk buat neraca per Januari 1, 2017. Jadi kita buat neraca dari transaksi-transaksi yang udah kita lakukan di atas. Caranya kita tulis saja cash awalnya itu. Jadi di sini tuh cash-nya kan tadi ada dari Yung, ada dari Aldo, terus tadi juga ada modal tambahan ya. Modal tambahan. Maka kita hitung semua cash-nya nih. Dari Yung sebesar 14.000, dari Aldo sebesar 13.000, lalu tadi ada penambahan cash atau additional investasi itu sebesar 3.000 dan 16.000, maka menghasilkan 46.000. Lalu account receivable juga sama, ditambahin dari transaksi-transaksi yang di atas, dari Aldo dan juga dari Yung. Habis itu dikurangi dengan allowance for doubtful debt-nya itu minus, karena dia mengurangi aset ya. Lalu inventory-nya juga sama, ditambahin aja dari yang atas, yaitu dari 20.000 ditambah 28.000. Lalu ada equipment-nya itu 43.000. Maka total asetnya itu 174. Nah, habis itu dari liabilities itu kan tadi ada notes payable dari si Yung itu kan 22.000, lalu dari Aldo itu 15.000, lalu hasilnya itu jadi 37.000, lalu account payable juga sama, dijumlahin aja sehingga menghasilkan 88.000. Lalu untuk equity-nya tadi yang udah kita hitung langsung dimasukin aja, yang kapital sebesar 43.000 ditambah sama yang udah kita hitung di awal, ditambah sama modal tambahan lagi atau additional investasi yang tadi kita buat di bagian B. Yang Aldo juga sama kayak gitu, maka hasilnya 86.000. Nah, hasilnya itu akan balance, yaitu asetnya itu 174 dan liabilities ditambah equity itu hasilnya 174 juga. Maka sesuai dengan rumus akuntansi, yaitu sama antara aset dan juga liabilities ditambah equity-nya. Lalu lanjut ke nomor yang B, nomor PF, soal yang kedua, PF2. Jadi di sini ada, jadi di sini diberitahu ada operation dari ABS Company, yaitu di Desember 31, 2017, partnernya itu ada Jody, Jill, sama Ann Saylor. Nah, itu dia ada drawing sama ada price-nya dan ada kapitalnya juga. Oke, langsung aja ke instruksi pertama. Instruksi pertama yang A, itu kita diperintah untuk membuat jurnal.
membuat jurnal. Yang pertama, nomor 1, yang pertama itu kita dibuat jurnal dengan net income itu sebesar 28.000 dengan rasio masing-masing itu 6, 3, 1, 6 itu untuk Ames, 3 itu untuk Bolen, dan 1 itu untuk Sailor. Nah, kita hitung aja di sini. Caranya itu kita hitung dulu. Ames itu kan tadi di sini modalnya 48.000. Dengan rasionya dia itu adalah 6 ya. Rasionya itu 6. Maka langsung aja 48.000. Oh, ini salah. Ini harusnya 48.000. 48.000 dikali dengan 6 dibagi 10. 10 itu dari mana? 10 itu dari pertambahan rasionya. 6 ditambah 3 ditambah 1. Itu hasilnya adalah Oke. Sebelumnya mohon maaf, sepertinya ada kesalahan. Jadi untuk pembagian laba itu seharusnya pakainya dari net income ya, bukan dari si modal yang kita berikan pada awal tahun. Jadi sebelumnya mohon maaf Pak Yusuf. Jadi caranya itu harusnya net income-nya kan 28.000, terus dikali rasionya itu kan 6, lalu dibagi dengan 10, yaitu itu untuk Ames itu sebesar menghasilkan 16.800. Lalu yang kedua itu ada dari Bolen itu dia rasionya 3, maka sama caranya 28.000 net income-nya dikali dengan 3 dibagi sama 10 menghasilkan 8.400. Lalu untuk seller capital sama dikali 28.000 dikali 1 dibagi 10 menghasilkan 2.800. Nah, ini untuk jurnalnya. Jadi jurnalnya kayak gini. Income statement 28.000, Ames capital. Income statement itu untuk net income-nya. Terus habis itu Ames capital itu 16.800, Bolen capital 8.400, dan seller capital 2.800. Lalu yang B itu net income-nya 34.000. Tetapi di sini diberitahu Ames dan Bolen itu dikasih gaji sebesar 18.000 untuk Ames dan 10.000 untuk si Bolen. Tapi dengan pembagian secara rata, equally. Kalau tadi kan dengan rasio yaitu 6, 3, 1. Kalau yang sekarang ini kita pembagiannya secara equally, secara rata. Oke. Bentar. Baik, pertama kita dibuat tabel dulu aja agar mempermudah di sini. Jadi di sini buat tabel seperti ini. Di sini ada salary untuk gaji tadi Ames 18.000, Bolen 10.000, totalnya 28.000. Lalu remind income-nya, cara mencarinya itu pertama kita masukin dulu net income-nya, net income di total. Tadi kan ada 34.000 ya. Nah, abis itu selisih dari 28.000 ke 34.000 kan itu 6.000 kan. Lalu si pendapatan bersihnya ini kita bagi sesuai dibagi rata, karena tadi kan equally ya, dibagi rata, maka 6 dibagi 3 itu menghasilkan masing-masing partner itu terbagi menjadi mendapatkan bagian sebesar 2.000. Lalu abis itu kita tambahin aja nih hasil yang tadi salary sama remind income-nya. Jadi menghasilkan net income untuk Ames itu 20.000, Bolen itu
12.000 dan salary itu 2.000 aja karena dia nggak dapat si gaji gitu. Lalu untuk jurnalnya, maka karena tadi dia net income bukan net loss, tetap sama, tapi nominalnya yang berbeda karena dia mendapatkan gaji untuk Ames dan Bolen. Nah, income statementnya 34.000, Ames capitalnya 20.000, Bolen capitalnya 12.000, dan salary capitalnya 2.000. Lalu di asumsi yang ketiga, ini diasumsikan net income-nya itu 22.000 dengan masing-masing partner itu mendapatkan bunga sebesar 10% untuk kapital awalnya, untuk modal awalnya. Lalu Ames diberi gaji 15.000 dan pembagiannya itu secara rata, secara equally atau sama rata. Nah, langsung aja hitung sama. Pertama, kita buat tabelnya dulu untuk mempermudah. Salary-nya itu untuk Ames saja sebesar 15.000. Lalu habis itu interestnya itu 10%. Cara hitungnya itu dari modal awal ya. Modal awal itu kan 48.000 si Ames. Lalu dikali 10%, maka menghasilkan 4.800. Lalu untuk si Bolen itu 3.000 dan salary itu sebesar 2.500. Nah, ini pembagiannya sama rata semua 10%. Nah, habis itu totalnya kan jadi 10.300. Jadi penjumlahan semua kapital ini yang sudah dikasih bunga. Nah, selanjutnya untuk menghitung demand-nya ini harusnya remind income. Nah, untuk menghitung demand-nya sama, kita ke net income dulu. Di sini kita masukin dulu bagian paling akhir yaitu 22.000. Lalu 22.000 dikurang sama 15.000 dikurang sama 10.000 menghasilkan minus 3.300. Maka ini menghasilkan loss. Ini salah. Jadi maka dia adalah minus 3.300, maka dia mendapatkan loss sebesar 3.300. Lalu kerugiannya ini tuh dibagi-bagikan dengan masing-masing partner, yaitu 1.100 untuk Sailor, 1.100 sama semua, 1.100 minus 1.100. Lalu karena adanya kekurangan dana ini, maka pendapatan si Ames atau modal si Ames, si Bolen, si Sailor tuh lebih kecil dari sebelumnya, lebih kecil dari transaksi yang si A ini. Dari yang seharusnya dia itu dapat lebih karena ada salary sama interest juga, tapi karena ternyata net income-nya itu kurang untuk bayar hal tersebut, maka jadi hasilnya nggak full gitu loh. Nah, maka di sini net income untuk Ames 18.700, untuk Bolen itu 1.900, untuk Sailor itu 1.400. Nah, untuk jurnalnya itu ada income statement-nya 22.000, Ames capital 18.700, Bolennya itu 1.900, Sailor capital itu 1.400. Cara hitung net income-nya dia tuh dari ini kan tadi salary sama interest kan itu ditambah, lalu karena ini dia kekurangan dana untuk membayari salary sama interest ya, maka minus, maka dikurangi. Jadi 15.000 ditambah 4.800 dikurang sama 1.100 gitu. Lalu yang B itu kita diperintah untuk net income-nya berdasarkan dari asumsi yang ketiga. Nah, jadi kita buat aja. Tadi salary allowance-nya itu kan 15.000 untuk Ames saja dengan net income 22.000. Lalu interest in partner capital itu
dikali aja biji capital ya, dikali sama 10%. 48.000 dikali 10%, 30.000 dikali 10%, dan 25.000 dikali 10%. Nah, setelah itu kita masukin dulu nih net income-nya, atau enggak kita jumlahin dulu aja total dari si salary sama interestnya itu. Untuk ambil 19.800, untuk bulan 3.000, dan untuk seller 2.500. Jadi totalnya untuk total itu 15.000 ditambah 10.300 itu 25.300. Lalu seperti biasa, seperti yang tadi di awal, kita masukin dulu net income-nya, yaitu 22.000. Nah, karena untuk pembayaran salary sama interestnya lebih gede daripada net income-nya, maka ini menghasilkan minus. Jadi menghasilkan remaining loss. Nah, habis itu kita bagi-bagi remaining loss ini ke masing-masing partner, dibagi secara rata, maka dibagi 3. Hasilnya itu minus 1.100, minus 1.100, 1.100, lalu dijumlahin aja. Dari total salaries and interest itu 19.800 dikurang 1.100, hasilnya 18.700, untuk bulan 1.900, dan untuk seller itu 1.400. Lalu yang C ini kita diperintah untuk membuat capital statement-nya. Jadi kita buat kayak jurnal modalnya gitu, partner capital statement. Di sini capital January 1 atau beginning balance-nya itu dari masing-masing itu ada 48.000, 30.000, dan juga 25.000. Lalu net income-nya itu udah yang kita hitung tadi. Dari yang ini transaksi, asumsinya itu asumsi yang ketiga. Jadi kita pakai yang atas, yang dari yang B ini di sini. Itu 18.700, 1.900 sama 1.400 kan. Totalnya 22.000. Lalu dijumlah aja 48 dari beginning-nya ditambah sama net income akhirnya, yaitu hasilkan 66.700 dan seterusnya. Lalu di sini kan tadi diberitahu kalau ada drawing nih. Misal diberitahu ada drawing, yaitu penarikan, maka dikurangi. Jadi 66.000 dikurang 700, drawingnya 23.000, maka menghasilkan 43.700. Lalu yang lain pun sama, bolen dan seller sama, maka totalnya itu 78.000. Nah, kita lanjut ke PF3. PF3 nih dia ada statement of financial position dari RPS company dengan masing-masing partner itu mendapatkan rasio 5 dan 5 itu untuk si Ruskyo, habis itu Sorense dapat 3, lalu Posada dapat 2. Untuk entar proses liquidation atau likuidasi. Nah, oke, untuk perintah yang A kita disuruh untuk membuat jurnal transaksinya. Oke, yang pertama untuk liquidation kan yang pertama tentu aja kita menjual aset non cash. Nah, di sini diberitahu dia menjual itu sebesar 50.000 dari semua aset non cash-nya. Lalu di sini aset non cash itu ada inventory, equipment, sama account receivable. Jika dijumlah itu dia menghasilkan 72.000. Tetapi di sini kan ada equipment 15 Di sini ada equipment sebesar 21.000, tapi di sini dimasukin 15.500 tuh karena si equipmentnya ini dikurangi sama akumulasi depreciation, karena akumulasi depreciation itu mengurangi si equipment tersebut, aset tersebut, makanya dikurang. Jadi gitu. Nah, habis itu untuk inventory-nya tetap aja dimasukin 34.500 sama account receivable juga. Jadi hasilnya 72.000.
Nah, itu untuk aset non cash yang kita punya. Lalu kita jual nih 50.000, maka kita menghasilkan loss. Loss itu sebesar 22.000 lossnya. Lalu kita buat jurnalnya aja. Cashnya itu kan tadi kita dapat uang 50.000 karena kita ngejual. Habis itu akumulasi depreciation-nya berkurang 5.500 on for the full account-nya itu 1.000. Oh iya, berarti kan di sini tadi ada account receivable. Account receivable itu kan di soal diketahui 23.000. Lalu karena ada pengurangan itu, allowance for the full account 1.000, maka dikurangi aja. Nah, lalu habis itu kita buat jurnal. Habis itu kan kita tahu kita loss, maka kita masukin loss on relation itu di debit 22.000 ke kerugian kita. Lalu karena receivable-nya 23.000, inventory-nya 34.500 dan equipment-nya 21.000. Lalu yang kedua itu kalau di proses likuidasi dia adalah pembagian gain atau loss. Karena di sini dia loss, maka bagi-bagi tuh 22.000 dibagi sesuai dengan rasionya. Rasionya itu 5-3-2. Nah, cara pembagiannya itu sama aja 22.000 dikali 5 dibagi sama 10. Menghasilkan 11.000 untuk Rusco, untuk Sorensen 6.600 dan untuk Posada 4.400. Lalu yang untuk jurnalnya dia karena dia rugi, maka Rusco kapitalnya 11.000, Sorenso kapitalnya 6.600, Posada kapitalnya 4.400 dengan loss on relation-nya itu 22.000. Lalu di proses likuidasi yang ketiga, kita tuh harus membayar seluruh liabilities. Di sini yang diketahui liabilities-nya itu ada account payable 27.000 dan juga ada notes payable 12.500, lalu ada salary and wages payable 3.800. Maka kita harus membayar utang-utang tersebut dengan cash sehingga cashnya berkurang dan menghasilkan 43.300. Lalu di sini di transaksi 4 diberitahu kalau si Posada itu mampu membayar defisiensinya atau bisa nomboki. Kita buat ledgernya dulu agar lebih mudah. Jadi di sini kan cash dikasih tahu 27.000 tadi di awal. Lalu dijualkan aset non cashnya itu kan 50.000. Lalu di sini ada pembayaran utang sehingga cashnya berkurang sebesar 4.300 sehingga menghasilkan dari keseluruhan itu adalah 34.200. Lalu untuk Rusco Capital kan dia beginning balance itu kan 36.000. Lalu dia kan perusahaan mengalami kerugian sehingga kerugiannya harus dibagi-bagi dong. Nah, di sini beritahu kalau dia rugi 11.000, tapi kan dia modal awalnya 36.000 sehingga modal dia tuh masih ada sebesar 25.000. Lalu ada dari Sorenso Capital dia tuh sama 19.000 dikurang sama 6.000 itu 6.600, maka menghasilkan 12.400. Lalu si Posada ini dia justru malah dia piutangnya ada, maksudnya untuk membayar kerugian dia tuh ada 4.400 kebagiannya, tapi dia kan beginning balance itu 1.200, maka dia kurang sebesar 3.200. Untuk jurnalnya karena dia bisa membayar, maka cash kita tuh bertambah, cash perusahaan bertambah, Posada kapitalnya juga bertambah sebesar 3.200. Lalu menghasilkan Posada kapital ini tidak mempunyai modal lagi atau nol. Lalu yang kelima ini kita membayar partner, pendistribusian kas kepada masing-masing partner. Pertama kita bagi-bagi modal gitu. Terus ke kapital itu 25.000 dari yang udah kita hitung paling terakhir. Lalu Sorenso Capital 12.400 sehingga menghasilkan 37.400 yang artinya cash kita berkurang karena membayar modal-modal masing-masing partner. Lalu post to the cash and capital account. Jadi kita dibuat jurnal untuk bagian cash aja dan juga
capital count. Pertama cash dulu, cash beginning balance-nya 27.500 awalnya. Lalu sold-nya tadi kan jual 50.000. Lalu pas ada kapitalnya itu 3.200. Artinya itu tadi pas ada kapital 3.200, yang artinya itu modal dari Posada ini berkurang, makanya dia nggak dikredit lagi tapi di debit karena modal usahanya itu udah berkurang. Abis itu liabilities-nya yang 43.300 sama pendistribution cash-nya itu 37.400. Dari sini dijumlahin hasilnya 80.700 dan 80.700. Lalu schedule of capital partner-nya itu ada, terus kalau itu modal awal 11.000, lalu dia mengalami kerugian sehingga endingnya itu 25.000 karena dia mengurangi atau membayar loss tersebut, sehingga sisanya tinggal 25.000. Lalu untuk Sorenso-nya itu modal awalnya kan 19.000, lalu kerugian yang ditanggung tuh 6.600 sesuai rasianya, maka hasilnya 12.400. Lalu si Posada ini modalnya cuma 1.200, tapi dia mengalami loss sebesar 4.400. Nah, maka dia mengalami defisiensi atau penumpukan sehingga sehingga tidak ada endingnya atau tidak ada hasil akhirnya karena sudah dilunasi secara pas. Lalu yang kedua, kita disuruh mengasumsikan, yang C itu kita disuruh mengasumsikan kalau si Posada ini dia nggak bisa bayar atau nggak bisa nombokin. Maka di sini tuh partner-partnernya yang nombokin. Caranya itu kan tadi dia kasih tahu si Posada ini kurang 3.200. Nah, 3.200 ini kita bagi aja sesuai dengan rasio dari masing-masing partner di perjanjian awal, yaitu Rusco itu 5 dan Sorenso-nya 3. Nah, caranya 3.200 dikali 5 dibagi sama 8. Kenapa 8? Karena si Posada ini udah nggak bisa lagi karena kan dia nggak punya uang ya. Jadi ya udah itu hasilkan 2.000 dan juga Sorenso-nya itu menghasilkan 1.200. Untuk jurnalnya Rusco Capital 2.000, Sorenso Capital 1.200, dan Posada Capitalnya modal itu bertambah sebesar 3.200. Lalu modal akhir masing-masing partner itu, si Rusco itu kan akhirnya tadi 25.000 itu dari si ini. Setelah menanggung kerugian dia tuh sisanya itu kan 25.000. Lalu dia harus menanggung kerugian temen lagi 2.200, maka hasil akhirnya itu 2.300. Sorenso pun sama. Kalau Posada tuh dari pembagian itu aja laba rugi dia udah nggak memiliki ending, malah dia harus nombokin. Jadi di sini kita tulis nggak ada 0. Maka jurnalnya itu Sorenso Capitalnya 23.000 berkurang, lalu Sorenso Capital itu 11.200. Nah, cash perusahaan juga berkurang sebesar 34.200. Lalu yang kedua itu kita diperintah untuk mendistribusikan cash. Yang pertama itu cashnya itu ada 27.500 beginning balance-nya. Lalu sold kita menjual itu 50.000. Lalu total itu kan 77.500. Lalu habis itu ada pembayaran liabilities. Pembayaran liabilities itu adalah 43.300. Itu tuh dari yang tadi atas yang kita udah hitung di sini. Nih, tadi kan kita bayar utang. Nah, lalu habis itu maka hasil akhirnya itu kan 34.200. Lalu akun yang kedua itu capital itu si Rescue Capital kan tadi 23.000 ya, yang udah setelah ngebayar dan juga sudah bayar kerugian dia sendiri sama kerugian temennya. Nah, itu kan 23.000.
Lalu saldo kapital 11.200. Sedangkan pas ada kapital, dia benar-benar udah nggak memiliki uang, maka di sini 0. Dan hasil akhirnya itu dari modal akhir itu 34.200 dan juga cash akhirnya itu 34.200, maka hasilnya balance seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.